saya selalu menyampaikan pesan para ulama bahwa berkah itu tiada lain dari maknanya kecuali ziyadatul khair, sebagai makna utamanya, bertambah segala nilai-nilai kebaikan yang melekat dalam hidup kita. Orang yang diberkahi oleh Allah yaitu orang-orang yang bertambah nilai-nilai kebaikan yang melekat pada dirinya. Ketika memandang, maka terdapat kebaikan dalam pandangannya. Ketika mendengar, maka terdapat kebaikan dalam pendengarannya. Demikian ketika bertutur, berpijak, melangkah, dan beraktivitas dimanapun. Karena itu, patut kiranya saya mengajak pada diri saya dan kita semua untuk menatap keutuhan diri kita sebelum kita berpulang kepada Allah dan dihisab saat kembali kepada Allah, sejauh mana keberkahan itu sudah melekat dalam hidup kita sampai dengan kini. Bahkan seorang yang saat di awal masa pernikahan pun, ketika akad telah dilangsungkan, maka doa pertama yang dimohonkan kepada Allah adalah keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Keberkahan itu penting diraih dalam hidup secara mandiri, baik tunggal ataupun komunal atau bahkan dalam kehidupan sosial. Semoga kita senantiasa sekali lagi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam rangka meraih segala kemuliaan, kebaikan, keberkahan itu, maka kunci terdepannya tiada lain adalah pengetahuan. Al-Quran saat diturunkan sebagai berkah. Berkah Al-Quran terletak pada berbagai petunjuknya, pedoman hidupnya. Dalam Al-Quran diistilahkan dengan hudan, seluruh kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul untuk membangun kehidupan umat dalam memakmurkan aktivitasnya di bumi, itu dinamakan dengan hudan. Nabi Musa alaihissalam ketika diberikan kitab disebut dengan Taurat, disebut oleh Allah sebagai hudan. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat yang kedua. Demikian nabi-nabi yang lainnya, termasuk Nabi Pamungkas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau oleh Allah Subhanahu wa taala ditanamkan mukjizat yang paling dahsyat, teristimewa dari seluruh nabi yang pernah bertugas di bumi, yaitu Al-Quran Al-Karim. Maka Al-Quran pun tidak lepas dari sifat ini, yaitu sebagai hudan. Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-185. Karena Al-Quran ini istimewa, Allah turunkan di waktu yang istimewa, malam istimewa, hari istimewa, dan bulan istimewa. Jumat di bulannya Ramadan. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Apa sifatnya? Hudal linnas. Hudan adalah pedoman kehidupan yang mengarahkan manusia pada segala kebaikan dan kemuliaan. Karena itu isi Al-Quran sepenuhnya mulia. Jadi ketika Al-Quran membimbing kita untuk beraktivitas, maka seluruh anggota tubuh kita ini dibimbing untuk bertindak mulia. Pandangan diminta menatap yang mulia. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang punya iman, ya, termasuk di ayat 31-nya Quran surah ke-24, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pula pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman, arahkan pandanganmu secara mulia pada yang baik saja. Karena mata ini mulia, maka tidak boleh menatap kecuali yang mulia saja.